bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol santai mungkin sekitar 10-15 menit ya. Kegiatan kita kali ini adalah kegiatan coaching. Saya ingin bertanya pada Bu Nani, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan serta apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian saya ingin melihat Bu Nani dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan melihat respon dari Koci ketika menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Nani. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum? Di mana prinsip coaching yang ada 3 Ibu, 1 kemitraan, 2 proses kreativitas, yang terakhir memaksimalkan potensi. Saya ingin bertanya kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nani saat melakukan coaching nanti. Terima kasih kepada Lika. Rencana saya yang ingin saya kembangkan yaitu ketiga-tiganya Bu, yaitu mulai hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, bagus sekali Bu. Untuk mengembangkan ketiganya itu kira-kira apa yang akan Bu Nani siapkan untuk coaching hari ini? Yang sudah saya siapkan nih mengenai alur tirtanya Bu. Jadi pertama-tama saya nanti akan menanyakan tentang tujuannya, kemudian identifikasi, dan saya akan menggali potensi dari Bu Novia untuk membuat rencana aksi dan menanyakannya tentang tanggung jawabnya dan juga komitmen untuk melaksanakan rencana tersebut Bu. Luar biasa, bagus sekali. Apa yang sudah Bu Nani persiapkan tadi untuk melakukan coaching? Lalu indikator apa yang diinginkan oleh Bu Nani saat coaching bersama Koci? Ya, saya menginginkan nantinya Koci dengan saya memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nantinya bisa memunculkan solusi, menggali solusi mengenai permasalahannya, Bu. Baik, Bu Nani, saya rasa untuk tahap pra-observasi ini saya kira sudah cukup. Bisa dilanjutkan dengan kegiatan coaching. Semoga lancar kegiatan coaching hari ini bersama Bu Novia ya, Bu.
Terima kasih Bu Badalika. Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya nanti. Ya, Bu. Amin. Silakan. Monggo jenengan. Kalih Bu Novia. Ini dulu. Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang benar. wabarakatuh. Siang Bu Novia, apa kabar? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bagaimana dengan Bu Nani dan keluarga? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Mohon maaf ya Bu Novia, ada apa ya menghubungi saya? Apa ada yang mau didiskusikan? Ya, ya Bu, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan nih yang sekarang sedang saya hadapi terkait profesi saya sebagai guru, Bu. Iya, kira-kira pada kesempatan kali ini apa yang akan Bu Novia utarakan mengenai hal apa? Jadi yang ingin saya utarakan pada percakapan siang hari ini adalah bagaimana saya ingin bisa memanajemen waktu, Bu, atau uh, membagi waktu sebaik mungkin pada posisi saya yang bekerja sebagai guru di sekolah dengan berbagai kegiatan yang luar biasa, apalagi sekarang sedang padat-padatnya, Bu. Jadi saya ingin bisa memanajemen waktu atau membagi waktu supaya berjalan dengan baik. Baik Bu Novia, jadi dari pembicaraan kita kali ini nanti, apa sih prioritas atau mungkin dari skala 1 sampai 10, di mana ya posisi Bu Novia sekarang dan apa yang sedang Bu Novia capai? Ya, jadi begini Bu Nani, di sekolah itu kan saya banyak sekali nih pekerjaan. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar, di kelas ternyata banyak banyak lagi Bu kegiatan lain yang harus saya kerjakan. Misalnya nih, kemarin itu banyak sekali pekerjaan terkait dengan akreditasi ya Bu, karena 1 minggu lagi kan sekolah kita mau diadakan akreditasi ya Bu ya. Kemudian jadi saya harus mengerjakan nih segera mungkin. Padahal kita juga harus mengajar juga di kelas, juga dilaksanakan tugas tambahan. Nah, sekarang juga lagi booming-boomingnya, Bu. Ini di sekolah ada jadwal untuk lomba-lomba seperti FLS 2N, kemudian siswa saya juga ikut lomba-lomba yang lain. Nah, untuk membagi waktunya itu sulit sekali, Bu. Kita sudah seharian nih mengajar di kelas. Kapan kita ada waktu untuk melatih anak-anak untuk lomba? Kapan kita juga mengerjakan administrasi sekolah yang luar biasa banyak itu, Bu. Jadi posisi sekarang itu kalau menurut saya sedang ada di skala 6, Bu. Jadi mau mengerjakan tugas yang ini kok takutnya terlewat, mau mengerjakan yang itu takutnya yang lain terlantar, gitu. Jadi serba salah gitu sebenarnya. Iya, betul sekali Bu, apa yang diutarakan Bu Novia. Sungguh memang memanajemen waktu itu memang sulit ya Bu. Saya juga sama seperti Bu Novia, sama-sama seorang pendidik dan pernah menghadapi situasi seperti ini. Kemungkinan jika ada peluang yang Bu Novia ambil nih untuk menyikapi hal itu, apakah itu sudah memiliki solusinya? Ya, untuk solusi saya ya punya rencana Bu bagaimana saya bisa nanti meningkatkan keefektifan ya dalam memanajemen waktu. Tadi kan saya mengatakan ya Bu ya dari skala 1 sampai 10 saya itu berada di posisi ke-6 Bu. Jadi saat ini saya berharap nanti itu bisa meningkat Bu paling tidak di skala 8. Nah, mungkin ketika di sekolah cara saya memanajemen waktu itu saya bisa menggunakan skala prioritas ya Bu. Mana pekerjaan yang harus didahulukan atau waktunya yang benar-benar merepet harus saya selesaikan terlebih dahulu Bu gitu. Eh, tapi juga tidak meninggalkan tugas utama saya sebagai pendidik. Jadi melaksanakan proses belajar di kelas. Nah, itu nanti di sela-sela jam itu, setelah kita selesai mengajar, kan masih ada ya Bu ya, tenggang waktu lah
misalnya 2 jaman lah. Nah, itu saya gunakan Bu untuk mengerjakan administrasi sekolah gitu. Jadi yang paling penting itu ada yang namanya kerjasama dengan rekan-rekan sejawat gitu. Kita bagi-bagi tugas Bu terkait dengan administrasi sekolah gitu. Misalnya jika ada pekerjaan 10 nih, kita bagi-bagi tugas dengan rekan-rekan sejawat gitu agar berjalan dan selesai tepat waktu gitu. Nanti ketika saya sudah sampai di rumah Bu, bisa saya gunakan waktu di rumah untuk istirahat sejenak gitu. Karena kan sepadat-padatnya kegiatan ya Bu ya, kita kan pasti juga butuh tubuh kita butuh berelaksasi agar kondisi tubuh kita tetap prima. Kemudian barulah kita mengerjakan tugas yang baru. Jadi seperti itu Bu Nani solusinya. Iya, benar sekali Bu Novia. Tentunya manajemen waktu harus punya solusi dan strategi ya. Di dalamnya tentu ada gangguan atau hambatan yang menghalangi Ibu dalam manajemen waktu. Kira-kira Bu Novia apa sudah ada solusi untuk menghalau gangguan atau hambatan yang nantinya apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai harapan. Yang pastinya Bu Novia sudah ada strategi, sudah ada prioritas, dan sudah ada waktu yang dicapai, ada ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut, Bu? Iya Bu Nani, jadi cara saya untuk mengantisipasi jika tiba-tiba nih ada tugas tambahan lagi, ada pekerjaan lagi di samping rutinitas yang sekarang mengajar gitu. Jadi yang saya lakukan yaitu saya akan mengendalikan diri terlebih dahulu bahwasanya apa yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, adanya komunikasi Bu dengan keluarga yang di rumah dan juga komunikasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat gitu untuk berkolaborasi agar semuanya itu berjalan tepat waktu. Ya, betul sekali Bu. Adanya komunikasi, adanya komitmen, jadi sudah bisa mengatur jadwalnya ya. Selanjutnya, apa komitmen Bu Novia terhadap rencana ini? Ya, jadi komitmen saya terkait rencana ini bisa membuat list Bu ya, jadwal kegiatan mana yang harus saya utamakan terlebih dahulu, kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama, baik itu dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga yang ada di rumah. Betul Bu, komunikasi memang diperlukan. Jangan sampai kita ada miskomunikasi ya Bu. Jadi bagus sekali Bu Novia. Jadi permasalahan yang Ibu utarakan sudah ada solusinya. Dan intinya Bu Novia juga sudah bertanggung jawab dan bisa memahami inti dari semua masalahnya. Dengan tidak lupa Bu Novia juga bisa mengendalikan diri dan sekarang apa timbal baliknya dan apa yang sudah Bu Novia alami dan utarakan. Ya, jadi umpan balik dari saya itu yang pertama, perasaan saya menjadi lega ya Bu, dengan saya curhat dan mencurahkan segala permasalahan saya, beban pikiran saya itu semakin berkurang Bu, ketika Bu Nani menguatkan saya bahwa saya pasti bisa mengerjakan ini. Saya juga makin yakin lagi. Kemudian saya juga makin percaya diri untuk menghadapi situasi masalah yang sedang saya alami ini, Bu Nani. Iya Bu Novia, terima kasih. Itu sudah dapat solusinya ya Bu, sudah bisa saling berbagi, bukan saling menasihati, tapi saling berbagi pengalaman, mencari solusi bersama-sama. Dan saya doakan semoga Bu Novia bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan dapat memanajemen waktunya dengan baik. Iya, terima kasih ya Bu Nani atas segala saran-sarannya. Sama-sama Bu Novia, semangat ya Bu. Harus semangat. Gimana? Sudah selesai Bu ya, ya Bu Nani, kegiatan coaching bersama Bu Novia? Iya Bu Adelika, sudah Bu. Luar biasa kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Nani dengan Bu Novia tadi. Kita gali sedikit ya Bu. Iya Bu. Dari pengamatan saya tadi di awal, ketika kita melakukan kegiatan observasi, Bu Nani tadi ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti dari kegiatan coaching, yaitu bagaimana Bu Nani ingin hadir secara penuh
Bagaimana Bu Nani ingin menjadi pendengar yang aktif dan menanyakan dan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Melalui pengamatan saya, ketiga kompetensi tersebut semuanya sudah muncul Ibu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana terkait dengan indikator pencapaiannya Ibu? Tapi saya ketika kegiatan coaching sudah melaksanakan sesuai alur kita, Bu Novia, jadi saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab coaching terhadap tindakan yang direncanakan. Menurut saya, sebagai seorang pengamat Ibu, melihat kegiatan coaching yang dilakukan Ibu Nani dan Bu Novia tadi sudah bagus ya Bu. Sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tujuannya sudah tampak. Kemudian identifikasi masalah juga sudah tampak. Rencana aksi yang dilakukan Bu Nani sebagai coach juga luar biasa karena Bu Nani jadi sudah pandai dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga muncul ide-ide cemerlang dari Koci. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab Koci terhadap tindakan yang direncanakan juga sudah tampak. Kemudian saya ingin bertanya lagi Ibu, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan melalui kegiatan Koci tadi? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot pada Koci, agar lebih bisa menggali potensi Koci, sehingga kedepannya kegiatan coaching ini bisa lebih bermanfaat lagi, Bu. Luar biasa sekali Bu Nani. Semoga kedepannya kita saling berbincang, sharing, dan semoga Bu Nani bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi dan dapat menerapkan praktik coaching ini sesuai dengan alur tirta. Demikian observasi yang bisa kita praktekkan hari ini ya Bu. Semoga membawa manfaat dan kita akhiri kegiatan kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bu Padalika. Sama-sama Bu Nani. Demikian acara kegiatan coaching akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan